Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sahabat ODB, ayat Mas yang menjadi renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Judul renungan kali ini, Jujur kepada Allah. Sahabat ODB, cucu saya yang berusia 3 tahun mengawali harinya dengan uring-uringan. Ia tidak bisa menemukan kaos kesayangannya. Sepatu yang ingin dipakainya terlalu panas, maka ia jengkel dan marah-marah kepada neneknya, lalu duduk dan menangis. "Mengapa kamu marah-marah begitu tadi?" tanya saya. Kami mengobrol selama beberapa saat dan setelah ia tenang, saya bertanya dengan lembut, "Baiklah, sikap kamu kepada nenek tadi." Ia diam, menunduk, lalu menjawab, "Aku jahat kepada nenek, aku akan minta maaf." Luluh hati saya. Ia tidak menyangkali perbuatannya dan bersikap jujur. Kemudian kami berdoa, memohon agar Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kami dan menolong kami bersikap lebih baik. Dalam Yesaya pasal yang pertama, Allah menegur umatnya karena kesalahan dan kejahatan yang telah mereka perbuat. Suap dan ketidakadilan merajalela di pengadilan. Anak-anak yatim piatu dan janda-janda diperalat demi mendapatkan keuntungan materi. Namun pada saat seperti itu, Allah memberi tanggapan yang penuh belas kasihan dengan meminta orang-orang Yehuda mengakui apa yang telah mereka lakukan dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Allah rindu kita terbuka di hadapannya tentang dosa-dosa kita. Dia menyikapi kejujuran dan pertobatan kita dengan pengampunan yang indah. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Karena Allah kita penuh belas kasihan, awal yang baru pun menanti kita. Sahabat yang dikasihi Kristus, dosa-dosa apa yang belum Anda akui di hadapan Allah? Apa yang menghalangi Anda untuk mengakui semua itu kepada Allah?
Allah Bapa, tolonglah aku untuk berpaling dari dosa dalam hidupku dan memulai awal yang baru dengan-Mu.